Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldanifa Resika Jenny Alfiani, NPM 5201611009 dari Prodi HI. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai film dokumenter yang berjudul Kala Benoa. Pesan dan kesan setelah saya menonton film Kala Benoa yaitu bahwa video dokumenter berjudul Kala Benoa yang berdurasi selama kurang lebih 50 menit ini merekam usaha-usaha masyarakat sekitar Tanjung Benoa yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, Bali. Narasi-narasi perlawanan yang dipaparkan sepanjang video terdengar sangat realistis apabila dihubungkan dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Selama perjalanan, pembuat film merekam beragam cerita tentang kearifan lokal dan mengelola sumber daya alam. Dari Teluk Benoa, Kala Benoa juga menceritakan penolakan warga Lombok Timur. Pantai di sisi timur Lombok yang akan dikeruk untuk membangun pulau baru di Teluk Benoa. Jalan tol dan gunung di sepanjang video mempercantik suasana alam yang digambarkan oleh pembuat film. Gambar-gambar cantik itu jauh dari citra teluk yang rusak yang jadi alasan investor untuk mereklamasi. Kala Benoa juga mengajarkan kita, terutama saya, bahwa video dokumenter perlawanan pun tetap bisa disajikan lewat gambar-gambar yang digambarkan secara apik dan indah. Kemudian yang kedua, informasi yang saya peroleh setelah menonton film yaitu Kala Benoa menceritakan tentang perlawanan terhadap pembangunan yang dianggap akan meminggirkan warga. Kali ini terjadi di Teluk Benoa, Bali. Warga setempat menolak rencana reklamasi oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional atau TWBI. Perusahaan milik Tony Winata, pemilik Artagraha ini akan mereklamasi hingga 700 hektar di kawasan teluk seluas 1.300 hektar tersebut. Berbagai kelompok warga menolak rencana reklamasi sejak tahun 2013. Salah satu yang konsisten menolak rencana tersebut adalah Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi atau yang biasa disebut Forbali. Banyak kelompok bergabung di forum ini, seperti mahasiswa, musisi, pemuda, aktivis lingkungan, warga adat, dan banyak lain sebagainya. Kala Benoa juga tidak terjebak pada suara perlawanan. Pembuat film ini juga merekam upaya jaringan ekowisata desa atau GED, usaha pariwisata yang dimiliki dan dikelola warga 5 desa di Bali. Mereka menunjukkannya melalui Tenganan Pengeringsingan, Kecamatan Manggis, Karangasem. Tenganan merupakan desa Bali Aga atau Bali kuno, di mana kepemilikan lahan masih bersifat komunal. Tidak ada kepemilikan pribadi. Tanah seluas 917 hektar di desa ini tidak boleh dijual karena milik bersama. Tiap tahun, 46.000 turis mengunjungi desa ini. Tapi penghasilan utama desa tetap dari pertanian dan perkebunan. Menurut masyarakat, ekowisata adalah jawaban terhadap pariwisata massal yang kian mengancam masa depan alam maupun budaya asli Bali. Kemudian kata atau istilah yang belum saya pahami. Sebenarnya ada salah satu kalimat yang menarik perhatian saya yang diucapkan oleh seorang nelayan bernama Made Raram yang berbunyi, Pulau Serangan kan dulu begitu, pas dikeruk langsung diusir orang-orangnya. Setelah saya mencari tahu mengenai penjelasan dari kalimat tersebut, ternyata ada kisah di baliknya, yaitu bahwa
Maderaram, dan nelayan lain menolak resmi karena khawatir sebagai warga lokal akan terusir dari Teluk Benoa yang direklamasi. Dia mengutip cerita sejarah tentang warga Pulau Serangan yang terusir dari tanahnya sendiri ketika pulau tersebut direklamasi pada tahun 1994. Kemudian, apa yang terjadi di Teluk Benoa saat ini? Informasi terakhir yang saya dapat mengatakan bahwa sesuai keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Pusat nomor 03 Sabha Pandita Pariwisata 4/2016, kawasan Teluk Benoa telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada bulan Oktober tahun 2019 lalu sebagai kawasan konservasi maritim. Diharapkan tujuan dan sasaran kawasan konservasi maritim Teluk Benoa dapat terukur melalui strategi tata kelola, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target kawasan konservasi. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Denpasar bernama Yudiarso menjelaskan bahwa perlu percepatan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi maritim Teluk Benoa, sehingga kebijakan tersebut dapat segera bermanfaat untuk menggerakkan aktivitas ekonomi, adat, dan kebudayaan masyarakat Bali saat ini. Menurut saya pribadi, pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi maritim Teluk Benoa harus dilaksanakan secara terpadu menurut prinsip-prinsip adat dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat Bali saat ini. Demikian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.